الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل العبادات وهدانا على كيفية اكتساب السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الكائنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الداعي إلى الطاعات. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في جميع الأوقات والحالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, atas anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk saat ini, sudah semestinya marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan selalu memperbaiki kualitas amal ibadah kita. Perlu kita sadari bahwa diciptakannya kita di dunia ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang dibekali hati nurani, kita harus mempunyai rasa syukur kepada Sang Khalik dengan cara memenuhi apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memenuhi apa yang menjadi tujuan diciptakannya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah Jumat rahimakumullah, bulan puasa, bulan suci Ramadan yang telah kita lewati untuk saat ini, tentunya kita setiap hari beramal, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada juga perbuatan yang baik, ada pula yang buruk. Kemaksiatan yang pernah kita kerjakan sudah terjamin akan tercatat sebagai dosa. Adapun amal ibadah kita tidak ada jaminan apakah tercatat sebagai pahala ataukah dosa. Namun kekhawatiran terhadap amal ibadah sendiri bukanlah hal yang negatif. Kekhawatiran terhadap amal ibadah justru menjadi tanda diterimanya amal ibadah kita dan juga sifat seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat di atas bisa kita fahami dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubum wajilah walladzi yasriku wa yazni wa yashrabul khamr wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Qal, la ya binta Abi Bakrin, ya binta Siddiq, walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa beliau pernah bertanya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat orang-orang yang mengerjakan perbuatan mereka sedangkan hati mereka takut? Itu adalah orang yang mencuri, berzina, dan minum khamar dalam keadaan takut kepada Allah. Maka baginda Nabi Agung Muhammad SAW menjawab, tidak, wahai anak perempuan As-Siddiq, tetapi dia adalah orang yang sholat,
orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hatim melalui hadis Malik Ibnu Maghul dengan sanad yang sama dan lafaz yang semisal. Disebutkan bahwa baginda Nabi Agung Muhammad SAW bersabda, "La ya bintas Siddiq, walakinnahumul ladzi yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun, wa hum yakhafun alla yuqbala minhum, ulaika yusa'iruna fil khairat." Tidak, wahai anak perempuan As-Siddiq, mereka adalah orang-orang yang sholat, mereka orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang bersedekah. Sedangkan hati mereka merasa takut sekali tidak diterima amalnya. Mereka itulah bersegera mendapat kebaikan. Bisa kita pahami bahwa sifat orang mukmin yang Allah sebutkan dalam ayat di atas adalah mereka yang khawatir terhadap amal ibadah mereka, bukan kekhawatiran para pelaku maksiat terhadap dosa mereka. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, apabila rasa harap-harap cemas terhadap diterimanya amal ibadah kita ini menjadi motivasi bagi kita untuk semakin khusyuk dan baik beribadah, maka perasaan tersebut menjadi sumber energi positif yang menghidupkan cahaya hati, sehingga kita semakin semangat beribadah. Sebaliknya, bila kecemasan tersebut malah menyebabkan seorang hamba menjadi putus asa untuk beribadah, merasa sia-sia belaka, bila sampai ibadah tidak diterima, maka kecemasan tersebut mengantarkan pemiliknya ke jurang kehinaan. Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam menyebutkan nasihat menarik bagi kita yang mempunyai rasa khawatir untuk tidak melihat besar kecilnya amal ibadah kita. Beliau berkata, la amala arjalil kulubi min amalin yaghibu anka syuhudahu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Yang artinya, tiada suatu amal pun yang paling diharapkan dapat menghidupkan hati daripada amal yang kehadirannya tidak kau pandang, yaitu amal yang sudah dilupakan pelakunya dan wujudnya dianggap tidak berharga oleh pelakunya. Maksudnya adalah tidak ada amal yang lebih baik untuk menghidupkan hati manusia daripada amal yang dilakukan murni karena Allah, yaitu amal ibadah yang tidak lagi diharaukan keberadaannya, tidak diingat-ingat lagi besar kecilnya, banyak sedikitnya, murni khusus lillahi ta'ala oleh pelakunya. Amal yang oleh pelakunya dianggap sebagai perbuatan biasa, ini hanya bentuk pengabdian seorang hamba kepada sang Khaliknya, sudah sewajarnya dan semestinya saja, bukan sebagai amal yang luar biasa, amal yang tidak dibanggakan oleh pelakunya, karena itu akan menjatuhkan seorang pelakunya sebagai riya dan mengurangi keikhlasan amal tersebut. Amal ibadah yang dikerjakan bukan karena untuk mendapatkan imbalan, tetapi semata murni sebagai manifestasi ketaatan seorang hamba terhadap semua perintah Tuhannya, sehingga ia menganggap amalnya sebagai suatu yang kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding semua anugerah yang Allah berikan sampai detik ini, sampai saat ini. Perbuatan yang tidak berharga sampai ia tidak memperhatikan sama sekali, bahkan cenderung merupakannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di akhir bulan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan penyucian badan dan rohani kita dari segala keburukan, yang akhirnya kita mendapatkan hikmah yang berharga dari keberkahan di bulan suci Ramadan mulia ini atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minadh dzikri wal ayati wal dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله ذي العظمة والجلال الذي قدر الأعمار وحدد الآجال وأمرنا بالعبادة وصالح الأعمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الدنيا مزرعة للآخرة ومكسب زاد للحياة الفاخرة للخلاص من الأهوال القاهرة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي حذرنا من الدنيا دار الدواهي ومكان المعاصي والملاهي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الكرام وأصحاب هداة الأنام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حتى حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا واهب العطيات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين، واجعلنا من الذين ينالون ليلة القدر ونجعلنا من الفائزين والقائدين وأنتم بخير أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا عظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.